Salam, puji dan syukur hanya bagi Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, umat yang dikasihinya. Karena sampai saat ini dan kita imani selama-lamanya, kita selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Saat ini kita kembali bersama-sama di hari Minggu, di mana kesempatan yang sangat berharga untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah bersama. Meski pandemi COVID-19 masih belum usai, namun tidak mematahkan semangat kita untuk bersekutu di dalam nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, mengawali ibadah ini, kita kumandangkan sukacita dan syukur kita melalui pujian bersama, Manis Kau Dengar. Marilah kita mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya,
dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan syukur dan mengaku dosa kita. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepadamulah kami berseru dan menaikkan puji sembah kami, sebab besar kuasa kasih yang Engkau nyatakan kepada kami umat-Mu, sehingga segala puji dan hormat hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami ada dalam penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk bercipta dan berkarya dalam dunia ini. Dalam langkah juang kami sadar ada pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Kami memohon, ampuni kami ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang besar itu melepaskan kami dari kuasa maut, sehingga layaklah kami menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami berdoa, memohon dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka Alkitab dan nas untuk hari ini sesuai dengan Almanak GKE terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 20. 1 Samuel pasal ketiga
ayat 1 sampai 20 dengan perikop Samuel terpanggil. Akan saya bacakan demikian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan, atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini kembali dipersiapkan, yaitu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-43 sampai yang ke-51. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memimpin dalam hidup kami. Nyata Tuhan pada saat ini kami Tuhan juga kembali diperkenankan untuk bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan. Dan saat ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makin mohon kuasa Roh Kudus Tuhan membimbing kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai yang ke-51 saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Demikian di bawah perikop murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Amin. Buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi muridnya. Itulah yang boleh kita lihat di dalam teks kita pada hari ini. Dan itu terjadi, menjadi murid Tuhan itu bukan karena kehebatan dan kemampuan dari seorang pribadi yang akan menjadi murid tersebut. Mari kita lihat akan teks kita pada saat ini bagaimana perjumpaan Yesus dengan murid yang ia pilih pada saat itu. Yang begitu ia lakukan secara pribadi dan istimewa. Semuanya itu bukan karena upaya murid-murid. Tetapi Yesuslah
yang menjumpai mereka. Dan memang inilah pesan dari Injil Yohanes, bahwa Allah datang kepada milik kepunyaannya. Tentu agar milik kepunyaannya juga mampu menemukan dia, artinya mengenal dia, menerima dia sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Nathanael dalam teks kita memang sempat menyaksikan Yesus. Jelas dengan ungkapan-ungkapannya atau kata-katanya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Inilah sebuah pernyataan yang sangat tendensius. Berarti reputasi Nazaret pasti buruk saat itu. Namun yang menarik dan mengusik batin Nathanael itu, ternyata Yesus tahu, bahkan semua sampai kedalaman hatinya. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bahkan Yesus berkata seperti dalam ayat 48b, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau. Dan Nathanael merespon itu semua. Ia tidak mengeraskan hatinya. Ia berkata seperti dalam nats kita, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, ayat 49 dalam nats kita. Yesus telah datang dan baru beberapa minggu kita merayakan peristiwa kelahirannya dengan perayaan Natal. Tentu kita melakukan semuanya itu juga sebagai respon kita. Karena Yesus, kita yakin adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Walau memang tak kita pungkiri bahwa masih begitu banyak yang tahu Yesus, tetapi belum percaya Yesus. Belum melihat dan menemukan siapa Yesus sebenarnya. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, kita percaya, yaitu yang pertama, Yesus tidak berubah. Ia pasti juga mengenal kita. Ia mengenal isi hati kita. Ia juga tahu apa kerinduan hati kita. Ia mengasihi kita bukan karena kita berharga, tetapi kita menjadi begitu berharga karena Allah, karena Ia mengasihi kita. Jadi, yang kedua, mesti ada upaya untuk merespon kasih Tuhan tersebut. Sebagaimana baik itu Filipus maupun Nathanael, mereka meluangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Maka tentu saat meluangkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, pasti ada jalan. Karena panggilan Tuhan bagi setiap orang sebagai murid bukan berdasarkan kelebihan orang tersebut, tapi berdasarkan kemauan dan kerelaan untuk mendengar, serta kesediaan di proses Tuhan menjadi muridnya. Hari ini GKE juga mengingat sebagai hari teknik GKE. Artinya bahwa melalui hari teknik GKE ini ada upaya untuk juga membangun manusia yang unggul dan berkualitas. Sehingga mampu menjawab segenap tantangan zaman ini. Oleh karena itu, melalui teks kita pada hari ini, kita juga mau diproses untuk menjadi pribadi yang unggul dalam iman, dalam hidup, di dalam kerja dan karya kita dan berkualitas sehingga sungguh layak menjadi anak Tuhan. Kiranya Allah dengan kuasa firman-Nya senantiasa menolong kita untuk menjadi murid-Nya. Ya, di mana kita berada, di mana kita ditempatkan, kita senantiasa boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu jikalau pada saat ini bagian firman Tuhan mengingatkan kami untuk bagaimana menjadi murid Tuhan. Itu semua bukan karena hebat kuat kami Tuhan, kelebihan kami, tapi Engkau Tuhan mau pakai siapa saja yang mau rela dan mau diproses oleh Tuhan untuk menjadi murid-Mu.
Karena itu ya Bapa, bersyukurlah kami jikalau kami pun Engkau berikan kesempatan untuk dapat menjadi murid Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan karya kasih-Mu di mana Tuhan telah tempatkan kami. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami juga masuk dalam hari teknik GKI, di mana tentu gereja Tuhan ingin mewariskan kehidupan yang unggul dan berkualitas. Demikian juga Tuhan, kami percaya melalui hari teknik GKI ini tentu gereja dan juga hidup kami semua termotivasi untuk membangun kehidupan ataupun manusia yang unggul dan berkualitas dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kami senantiasa boleh menjawab tantangan zaman, tantangan kehidupan yang datang silih berganti dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, karena itu mau berdoa menyerahkan kehidupan persekutuan gereja Tuhan di seluruh bumi dalam kuasa Tuhan, pun gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, pun jemaat GKI Getsemani Palangkaraya ini diberkati, disertai oleh Tuhan, hingga dengan demikian gerejamu ini, persekutuan umat Tuhan ini dibangun hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa bersatu kami Tuhan kepadamu Tuhan, bagi situasi kami saat ini, bagi bangsa negara kami Tuhan, kami rindu keamanan, kedamaian, kemakmuran Tuhan melimpah atas negeri ini. Pun jikalau juga pada kesempatan ini kami masih menghadapi pandemi COVID ataupun Corona ini Tuhan, kami memohon kepadamu Bapa, berilah kepada kami kemampuan menghadapi semua permasalahan ini Tuhan, agar kami bisa menghadapinya dan juga keluar dari situasi yang memprihatinkan dan juga sulit ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan juga bagi pemerintah kami, bagi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tuhan, baik tingkat pusat sampai ke daerah, pun para medis yang telah menjadi garda terdepan untuk menghadapi pandemi ini. Kami memohon Tuhan juga melawat, menguatkan, memampukan mereka hikmat dan kuasa-Mu, sehingga menjadi alat tangan Tuhan untuk menyatakan karya kasih-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, baik seluruh jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan berikan jalan keluar, yang undur pada Tuhan terangkul kembali, dan Tuhan senantiasa motivasi kami pribadi lepas pribadi untuk senantiasa dalam segala hal boleh bersyukur kepada Tuhan. Tak lupa layaklah kami bersyukur, bergembira dengan saudara kami yang sepanjang minggu ini boleh merasakan hidupnya sungguh diberkati oleh Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, pun juga usia yang ditambahkan, baik pernikahan maupun hari kelahiran hidup mereka. Dalam semuanya itu mereka semakin berbahagia dan senantiasa bersyukur kepada Bapa. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami serahkan kepada kami semua tugas pelayanan pengabdian hidup kami dalam kasih dan kuasa-Mu. Atas berkat kasih karunia Tuhan yang tidak mampu kami hitung satu persatu dalam kehidupan ini, layaklah kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami akan menyerahkan persembahan kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang diserahkan dengan taat kepada Tuhan, dan ajarilah kami untuk dapat menyerahkan hidup dan kehidupan ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mengiringi pengumpulan persembahan dengan nyanyian persembahan dari NKB nomor 126, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan memanggilmu.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami.